Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Hari ini konsepnya berbeda ini. Meja kita kasih begini modelnya karena kita kedatangan tamu yang spesial hari ini. Tamu yang baru saja mendapatkan undangan dari satu event besar di luar. Nah, hari ini kita panggil di sini. Kita mau bahas tentang keseruannya mereka bagaimana. Tapi sebelum mereka duduk di sini, kita nonton dulu mereka satu buah lagu. Kultur Project. Aku, kamu dan dia juga mereka. Itulah kita yang selalu menyatu dalam kehidupan. Tak peduli walau warna kulit kita berbeda. Tak peduli karena kita hidup untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita saling menjaga. Dia juga mereka. Itulah kita yang selalu menyatu dalam kehidupan. Tak peduli walau warna kulit kita berbeda. Tak peduli karena kita hidup untuk berbagi.
Oke, terima kasih Kultur Project. Boleh, ayo gabung sini Kultur Project. Kita cerita-cerita dulu. Betul. Mantap. Bapak gua sini, Bapak gua. Kaki saja aman. Pak Gum, kita pakai ini satu. Apa kurang mic? Di slip dari Klip sini boleh. Di sini boleh merokok klip ya. Boleh merokok santai. Iya. Cek. Iya. Cek. Oh, mau ganti, mau ganti? Hah? Mau ganti tidak? Ini ya tanggal semua sudah. Oke. Kultur Project. Tepuk tangan untuk Kultur Project. Wih, keroyokan ini. Pak Gum. Iya, Kak Akmal. Zul, Ya, halo. Kak Cliff, Rian. Papa siapa? Hah? Papa siapa? Belum apa? Baru Papa. Bagaimana kabar ini Kultur Project? Sehat. Aman, mantap, Iya. keren, oke. Oke. Iya. Kita mau cerita-cerita dulu ini. Artinya kan kemarin Kultur Project sudah sempat mewakili lah salah satu musisi Palu untuk bisa main di satu event yang lumayan besar lah dibilang Java Jazz. Coba siapa yang bisa ceritakan? Cliff. Nah, Cliff. Soalnya dia Maksudnya, yang jadi apa di sana bintang Iya. sore itu. Woi. Bintang sampo. Maksudnya bagaimana sampai bisa main di sana? Apa coba ceritakan dulu mulanya pertama apakah ada tahap apakah begitu? Di luar ekspektasi ya. Di grup kami jadi ada info untuk undangan bisa ada jalan ke sana. Oke. Awalnya underestimate sebenarnya, maksudnya bisa tidak ya? Untuk Ragu bisa ya. sempat ragu awalnya. Ya, tapi puji Tuhan, Ya. puji Tuhan alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kultur bisa. Terus maksudnya tahap-tahap Tahap-tahap. kalau- Tahap-tahap lebih kayaknya Pagum yang lebih Lebih bagus lagi. Jadi kita direferensikan sama kenalan kita, Siap. Kabudian Dicela. Oke. Beliau kan wartawan nasional, punya akses ke teman-teman panitia. Oke, siap. Itu tanggal 27 ya? 26 Bulan apa itu? Mei, April. April. Hah? Kita waktu itu memang lagi vakum. Memang jalannya lagi cari kesibukan sendiri-sendiri kan. Terus sudah kasih ketemu Iwa, manajer Culture Project kan Oke. Iwa. Dia sanggupi nyusun profil. Jadi setelah dikabari referensi kita meminta. Kita bukan diundang sebenarnya. Oh, begitu. Oke. Kita direferensikan, terus kami meminta untuk minta main. Siap. Ya syukur juga karena kalau kita tidak meminta belum tentu mereka mengundang Iya. karena kita kan jauh. Jadi memang harus ada daya, harus kita yang memang aktif. Ya, harus gitu. kita memang mau merendah untuk menanduk. Iya, artinya jadi poin juga kalau seperti band-band sebelumnya, kita sebut saja kemarin ada event namanya Rockin Celebes, toh. Kemudian The Box bisa main di sana, Six to Beat bisa main di sana. Kemudian jadi apa lagi istilahnya? Jadi tolak ukurnya penyelenggara di Palu kan seperti begitu. Memang harus siap menawarkan diri dulu kan seperti begitu. Terus kita bicara Kultur Project ini. Kultur Project ini ada di dunia ini kapan? Terbentuknya siapa-siapa yang gagas? Ubah tahu karena pertanyaan. Iya. Kalau ide penggagas itu Kak Zulkifli Pagesa ya di tahun 2008. 2008 ya, betul ya? Ya 2008 itu belum ada nama Kultur Project. Oh, belum ada namanya. Oke. Masih berdua Adi dan teman-teman lain, belum mereka ini. Karena kita ada di satu lembaga yang namanya Hasan Baswan Institute, Siap. kita kumpul sering di situ tempatnya orang yang banyak sekali ide. Jadi berseliweran ide-ide dan termasuk kita kumpul main musik dan berdua Adi dan kawan-kawan lain.
kenapa tidak dinamakan, diberi nama ini apa kayak gitu. Jadi Kak Uun Pagesa waktu itu Uun ya? nama, udah kalian kasih nama Culture Project. Culture Project atau Culture Project, tapi setelah disepakati kita lebih gabung akhirnya Indonesia Inggris jadi Culture Project, tapi kalau disebut Culture Project tidak masalah juga. Jadi dari situ ya startnya mulai berjalan. 2011 kita mulai manggung. Iya, Di 2010 FTP ya. Di FTP Festival Palu Palu. yang di Taman Ria. Kita Di berani Taman Ria? berani sekali waktu itu. Yang di Anjungan. Ada 2 panggung waktu itu ya? Kurang Iya, lebih Taman Ria. kayak yang Di Taman Ria berarti yang di sini toh? Hmm. Nah. panggung yang masih menghadap ke sana itu. Saya pertama nonton The Box di acara itu. Iya, kalau The Box sudah ada memang ya. Kita itu masih belum final sebenarnya, musiknya itu masih coba-coba dan Waktu itu kan berani. The Box keren. Harus lambung The Box ini. Ada memang style ini. Oh, The Box. Pede sekali juga kita main waktu itu tanpa Arki waktu itu, Arki. Iya, pede termasuk dengan rival ya waktu itu tampil. Waktu tampil itu siapa semua? Berdua atau ada personil lain? Jelas berdua ada teman-teman lain di luar anak-anak muda. Bapak Uno ini. ada, Bapak Uno Edi, Ilo. ya. Di situ sudah Rikal. kultur namanya waktu main itu. Iya, Udah ya? sudah Culture Project. Oh iya, saya ingat. Culture Project. Culture Project itu mestinya dia bukan proyek band, tapi proyek kolaborasi. Oh, Oke. Jadi siapapun bisa masuk, tergantung dia bisa memainkan Apa? apa, Oke. isunya cocok, harusnya Ada- begitu. ada kontribusi lah. Cuma karena susah juga, susah kan ngumpul orang. Iya, betul. Akhirnya karena susah, pas dapat fixnya ini sudah ini saya dulu. Akhirnya oh sudah jadi band. Akhirnya jadi band. Tadi tidak Tanpa kesengajaan. Undang karya masih 1-2 itu pun belum final sudah Sepotong. dimainkan. Jadi kayak harus serius sih Iya. ya, ada yang kita bikin harus difixkan ini lagu apa. Mulailah lahir satu. ada Akhirnya serius itu saat sudah ada klip Rian dan atau sebenarnya sudah serius dari maksudnya sudah personil oh ini lama. band sudah kan sebelumnya kan apa project Iya, kolaborasi. iya. Kemudian ditentukan sudah ini band. Ya, Sudah mulai bikin lagu saat sudah ada semua atau memang masih Gum dan Gazul? Masih ada personil sebelumnya kan, ada Pai, ada Dayat, Ada Abo malah, Indra, masih ada Abo. Abo, Kita ada Aki. Juli juga sempat aktif di satu Iya. di pertunjukan kedua. Kita Indra. mulai main ya di situ, mulai terima undangan kayak di Makassar F8, kemudian Makassar Writer Festival itu personil yang Oh, berarti masih sebelum-sebelumnya. Tapi karya-karya ini sudah mulai berproses. Oke. Cuman solidnya ya ini. Di luar yang di luar dari Uba Rian Uba. siapa yang duluan? Saya Oh, iya. 2012. 2012. Kenapa berpilih mau gabung? Masih masa lamaran dia. Kan kayak begini, Kalau kalau saya dapat infonya di info lokal. Info lokal. Maksudnya kayak begini, saya Ngelawak selalu deh, ngelawak. ketika Karena pas dipanggil beli misalnya, bensin cari uang. misalnya itu dipanggil kemarin ya, Uba ayo main gitu. Iya. Kenapa? Iya, waktu itu kan ada festival apa tuh Rene? Basis terbaik dulu dia. Tidak, Jadi best, diajar. best. Waktu itu ada festival terus sebelumnya memang sudah kenal sama Pak Guma. Siap. Gak usah dicinta yang itu ya. Iya. Ada luka bahaya. Oke. Akhirnya ketemu sama Pak Guma waktu itu saya main festivalnya sama Rian juga waktu itu. Masih audisi Oke. band-band. Akhirnya Pak Guma ternyata juri. Jadi Pak Guma lihat wah dia kenal kayaknya yang lalu yang saya pernah lukakan hatinya. Oke. Akhirnya sudah dia minta kontak. Jadi dia suruh jalan-jalan dulu ke S Parman S22. Jadi sudah dengar lagu pertama saya dengar lagu itu lagu Porelea. Oke. Dia datang begini. Saya datang Balas dendam ini. Iya. Dengan jiwa dari pertama Assalamualaikum. Sobat Eping gue ngomong. Masih di yang mana gue? Mau ketemu Papa gue yang mana? Wih, sobat cabik tuh. Ini saya. Berarti memang Uba udah pikir, kalau saya sih mau sari nih Bang. Harapan itu ada pasti. Oke. Karena juga iya waktu itu Dia siapa yang lo ini? Iya. Begitu ada. iya pernah. Bah, Buktinya dia bertahan ya. Ya, siap. Kemudian setelah itu siapa lagi? Rian. Rian. Oh, iya. Rian Saya dilirik 2000 juga dari festival.
Atau Tidak. Dia bagaimana? ajukan lamaran juga sama kayak Dia info Kota Palu, kalau saya kan loker. loker. Dulu 2000 gabung 2016. 16. Dulu sebelum gabung masih ikut Kultur Project, masih bantu bawa ini alat. Nggak perlu begitu ya istilahnya. Ya, kan berian bakru. Main perkusi Anu, dia. ya, Iya. dulu baru mainnya belum langsung gitar, masih perkusi. Oh, saya kira ukulele dulu bener. Oke. Lama-lama tidak tahu kenapa juga akhirnya jadi di gitar ya. Agik sudah bisa main, Siap. ya sudah, pindah di gitar. Terakhir Cliff. Terakhir Cliff. Nah, kemudian Cliff ini dapat di mana dia lagi? Kunci sudah dia. Hah? Oh, ada ceritanya itu. Ya. Waktu kita praproduksi, Hmm. kan kita praproduksi kan, garap, tiba-tiba drummer ini minta keluar. Drummer yang sebelum Cliff kan. Resign. Resign ya. Resign. Tapi dia dapat pesangon waktu itu sudah. Ada 2 miliar. 2 miliar. Sudah, jadi kita bingung ini, kita bingung siapa sudah. Jadi kebetulan dibantu sama Fikal teman juga yang isi. Teman orang Palu juga cuma di Iya. Jakarta kan. Dia rekam. Akhirnya bingung sudah pas kita mau main live siapa kira-kira main drum ini. Akhirnya ubah bagaimana ceritanya. Dia rekomendasi lagi. Siap. Saya langsung setuju. Iya, karena Tidak kenal Cliff punya. Wah, saya mau Cliff. Wih, mantap itu lumayan. Cliff, iyo, sudah. Siap. Sebelum kita lanjut cerita kita minum dulu. Wih. Disebut ini sama. Pak Guma sudah tadi. Kasih tahu, sudah sih ya. Hasilnya. Oh, itu aren. Ini ada. Oh, banyak ada rasa ya, ada rasa-rasanya. Nah, kita disupport sama ini lokalan ini. Oh, iya. Setiap ada podcast kita dibantu sama mereka untuk kasih kering leher, kasih basah leher. Apa nama Instagramnya? Nama Instagramnya Second House. Saya duluan. Harus di-tag. Untungnya itu. Thank you, Second House. Itu aren. Ini apa, Pak? Aren. Oke. Ini R&B. Oh. R&B ya. Oke, berarti pencetus nama Kultur Project ini bukan dari personil sendiri. Iya, kita harus. Bukan. Iya, jujur ya. Bukan personil, mengusulkan harus ini. Kayak gitu ya. Artinya diambil dari dua bahasa Inggris dan bahasa apa kultur itu lebih apa ya? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Saya kira ada bahasa Sanskertawi, bahasa Ibrani. Bahasa Sama ada semua. Maunya. Kok sama kok ya? Terus akhirnya Kan dapat etiknya di sini gimana? Bisa merokok enggak? bebas di sini. Astaga. Bakar. Narkoba sini. Kita gas. Bisa. Bisa mana sebagai? Kruk. Asbak. Itu asbak belakang mungkin. Mantap. Astaga, supaya lebih rileks, santai. Kemudian berarti siapa tadi yang kasih nama? Kaun Pagesa. Dia marah kalau namanya disebut-sebut ini, tapi biar deh. Dia bilang, "Enggak usah bawa nama aku." Tadi kan. gigi tidak ya? Dorong cerita saya. Nah, Ya, itu kemudian akhirnya kita bicara panggung yang telah dijejali sama Kultur Project. Dari pertama kan tadi FTP di Taman Ria. Nah, kemudian entah panggung kecil, panggung besar, kita ke flashback dulu nih, kembali ke sebelum-sebelumnya lagi. Apa setelah FTP? Setelah FTP itu apa lagi ya? FTP ada Rano Bumi. Aku Rano Bumi yang saya ada sudah Juli, Ilo, Kak Indra. Nano ini di yang di Sigi. di sana. Oke. Itu 2012 deh, 2013 kayaknya. 2013 deh. 12 iya 12. Rono Bumi, apa ya lagi? Lupa. Kemarin Acara- sempat saya baca di Facebook itu profilnya Kultur, ada beberapa panggung itu termasuk apa sampai terakhir pernah main di apa ya? Apa ya? Oke. Rocket Fest. Pak Rocket Fest. Oh, terakhir. Rocket Fest. Terakhir itu kan? Sebelum Oh, enggak. masih ada lagi. Iya. Karena kalau Rocket Fest itu tidak ada event Covid semua. Bisa kedua kita bisa main di Kita- pelataran Radio Nebula kan? Acara wali, acara Oh iya acara wali di belakang ya. wali atau apa? Sultan bergerak, Siap. perusahaan penyintas. Kemudian sampai di situ saya lihat ini Kultur ini apa namanya memang segala sesuatunya dari kemarin kan tidak bisa dipungkiri. Saya kemarin yang panggil Kultur untuk gabung main di PRR.
dari beberapa tidak juga cuman kultur, tapi memang saya lihat kultur ini lebih terstruktur baik dia pengarahannya Pak Gum. Iya kan? Nah, saya hubungi Pak Gum kalau tidak salah waktu itu. Oh boleh Pak, langsung ke sini, kemudian kontraknya langsung memang termanage dengan baik. Itu idenya siapa itu? Idenya Kosmos kan? Kan ada band yang misalnya saya panggil, contoh taruhlah bandnya Oja, itu baik mainnya, oke sip, pokoknya aman. Tapi kalau kultur saya lihat memang dia termanage dengan baik. Kita belajar Ya. manajemen, Siap. biar Ya. kita tidak teratur juga ya, karena kita ini kan kalau mau dilepas pasti masing-masing punya alasan ini dan itu. Jadi Iya. kalau di manage lebih teratur juga, kita punya Layanan satu atap, satu pintu ya, layanan Oh, satu lain pintu. pintu. Kayak mau bikin aneh, perusahaan. Mau bikin bonus pajak apa semua. belajar mengatur diri sendiri, kemudian ke band juga. Belajar diatur juga, lebih ke belajar diatur. Karena memang mengolah beberapa kepala ini susah. Artinya di sini posisinya yang lebih kan biasa satu grup atau apa itu kan ada leader, ide gagasan, konsep dan Dominan. yang lebih dominan lah. Di sini siapa? Pasti Papa Guma, karena memang karya banyak lahir dari Papa Guma, kemudian kita ngaransemen, di vokal, di Usia juga. Yang lebih secara tua. usia. suhu berapa deh ini, berapa Nah, derajat? ini saya lebih ke Papa Gum, kira-kira Papa Gum, saya mau tanya ini, resepnya masih konsisten main musik sampai dengan sekarang ini apa Papa Gum? Supaya Oja masih lanjut, Oja tidak mampu dia. Anu, apa? Kacolo. Mau mundur so malu. Iya, terakhir memilih. Penasaran juga sebenarnya, penasaran. Apa yang penasaran kan? Mau jadi apa Papa Gum? Cita-citanya untuk di musik ini mau jadi seperti siapa? Kalau saya yakin teman-teman musisi yang ada dekat-dekatnya kita ini orang bagus secara teknik. Karena saya sudah pernah lihat teman-teman lain di luar kan. Oke. Bisa. Sudah. Maksudnya teman-teman bisa. Untuk berarti maksudnya Lebih, maksud. tidak Kurang puncak ya. maksudnya Pak Gum, kenapa masih konsisten sampai dengan sekarang ini? Itu tadi penasaran. Artinya selain penasaran dan sudah malu tadi, apa resep-resepnya? Sampai sekarang masih eksis saja begitu ya. Sudah berapa tahun main musik? Dari lahir dia pegang gitar sudah. Malah Lama ya. berapa tahun nih? 30 tahun ada? 40. Oh, lengkap lu semua tuh. Berapa ya? Kan kelas 1 SD saya belajar main gitar ya. 7 tahun berarti. Iya, siap. Baru tahu sih. 40 tahun kemudian hari ini Makanya kita penasaran juga ini, Iya, makanya. baru Iya, tahu iya, kita iya. umur 7 tahun dia sudah pegang gitar. Pokoknya kita semua losnya Papa Gum yang kita mau tanya. Iya. Nah, penasaran saja. Ada yang Berarti tidak puas ya. apa? Umati. lebih ke lebih ke penasaran nih. Berarti Pak Gum selain sebelum kultur project apa sebelumnya yang Pak Gum buat ini? Maksudnya punya band apa, punya apa? Kalau band tidak banyak. Saya sampai sekarang Prisit masih jalan. Siap. Dari 97 96 ya. Sebagai band karya. Oke. Apa masih jalan. Tapi jangan Papa Guma, Rian juga. Oh iya. Sebenarnya begini. Jawaban ini kan dimulai dari dianggap saya yang banyak berkarya. Siap. Nah, ternyata di Culture Project ini kelihatan sekali peran-peran itu. Mungkin saya hanya memulai saja 20%. Oke. 20%. Tidak akan jadi seperti ini kalau Rian tidak respon, Uba tidak perbaiki, Cliff tidak. Berarti ini saya lebih ke lihat saya orang awam Pak Gum, tidak paham musik. Yang saya tahu dulu orang kalau kan biasa di Palu ini kan alatnya ini alat-alat apa ya? Alat-alat rental di Palu ini biasa tidak lengkap. Maksudnya satu Marshall, satu di bawahnya Marshall gitu ya. Di sini apa istilahnya? Pendiri Papa Guma dong. Cuma kenapa saya bukan Papa Guma yang pakai Marshall gitu ya. Oh, saya Nah, tidak terlalu. lebih difokuskan ke Rian. Saya juga sebenarnya belum sampai ke pemilihan ideal soal ampli apa tidak. Oke. Belum Berarti tidak lebih- terlalu fokus ke sana. Nah, berarti memang Rian yang fokus di situ atau? Kalau teknisnya kita, Lebih kalau teknisnya sebenarnya kalau gitar dia
independen sih, bass independen, gitar independen, yang satu juga lain. Nah, itu jadi tugasnya kita 5 ini ketika dia berdiri sendiri, bagaimana caranya dia ini supaya kawin gitu. Jadi kayak gitar 1, gitar 2 sebenarnya itu kayak tidak ada itu sih. Nah, melodi apa clean yang begitu berarti itu teknisnya masing-masing ya, ya, masing-masing porsi porsi. sebenarnya. kemudian akhirnya setelah jalan beberapa lagu yang ada, lirik-lirik itu dari siapa? Kalau yang awal saya karena banyak tabungan kan, tabungan masalah. Saya harus keluarkan. Memang harus dapat masalah baru dapat karya. Sirian sudah jalan ya. Fenomena, idealis, tambahan Google juga ada, cuma belum sempat digarap. Dulu juga digarap soal perempuan dan anak. Berarti Tinggal klik lagi ya. berarti Kultur Project ini sudah ada album 1 atau keluarkan dia per single, karena setahu saya Palu Dilupa itu kan dia single kalau tidak salah. Nah, ada album yang packaging album, ada enggak? Goalsnya kita ke album ya. Kemarin kan kita punya apa namanya, strateginya tiap bulan itu kan satu lagu, satu single. 2020. Nah, 2019 akhir dulu. Iya. Kalau dilupa. Terus masuk ke Januari itu Keluarnya darurat ya. Darurat. Februari kita fenomena. Nah, terus ke Maret itu pandemi itu. Oke. Itu jadi Single pandemi ya. Iya. jadi Single ketiga pandemi. Ada lagu jadi waktu pandemi? Iya, yang Ada. fenomena ya. Fenomena itu. ada Idealis, ada Rindu Rindau. Memang banyak sekali lagu kayaknya jadi waktu pandemi dan gempa. Di sedunia ini ya. Iya. Dua kejadian. Ada banyak orang makhluk. Banyak sekali ya. Iya, gempa itu juga jadi darurat. Gempa darurat. Yo, iya. Teman-teman, ada yang mau ditanya tentang kultur? Wing. Oke. Mungkin ke semua personil orang kan. Siap. Untuk teman-teman Kultur Project, mungkin bisa diceritakan masing-masing pengalaman buruk saat panggung. Dari siapa dulu ini? Dari Bebas. Rian dulu. Tak putus tali gitar kan? Tak lelet. Begitu kan? Kalau putus senar belum pernah kayaknya. Selama main di kultur kayaknya belum pernah putus. Oke. Cuma pengalaman buruknya apa ya? Sampai hari ini kayaknya belum ada pengalaman buruk. Iya. Membawa cool ini. Iya betul. Selain di kultur, selain di Mungkin kultur. ada kayaknya kalau lupa kayaknya. Coba singat dulu dia. Iya, kesini dulu apa, Pak? Sama semua itu pengalaman buruk. Tak tinggal adaptor. Iya, yang begitu. Gitar Apa selama rusak. manggung atau selama berproses kultur? Selama manggung sih. Manggung lebih ya? ke manggung ya. Pokoknya sudah di atas panggung. Iya, sudah atas panggung. Aduh, kayak begitu. Dia bukan buruk-buruk sekali, mungkin kayak saking enaknya main hampir jatuh gitu. Nah, Gitu itu pernah. Lebih ke begitu. Itu pernah. Mungkin kalau pakai sepatu ada talinya tak buka, Nah, tak injak gitu ya. gitu. Kalau Uang, Kalau saya kan biasanya kan culture itu kan yang maksud saya ingetin ya. Kalau culture itu kan biasanya kita itu ada waktu itu kita sudah mau buat apa ya, buat demo tentang lagu yang Nakuya kan. Nakuya. Terus jadi Nakuya itu ada 2 versi. Ada versi yang rekaman untuk demo, ada yang versi sering kita bawa live. Oh, 2 versi. Iya, jadi Dia waktu- Nalipo. Jadi waktu waktu pulang dari mana? 2018 apa? Di Tangerang, dari pulang Tangerang kan kita kan kena bencana di Palu kan. Oh, Kita lama tidak ketemu. Pas waktu itu tiba-tiba ada event di situ di yang acara apa ya, Palu Pulih itu ya. Apa ya? Ada banyak artis datang di Taman Gor. Oke. Jadi kita main situ. Nah, waktu itu drum masih Dayat. Jadi Dayat pahamnya itu versi ini, Ya. versi live dulu. Iya. Kita semua pahamnya versi tag itu. Jadi memang waktu itu mukanya saya yang dari itu kayak simulasi kiamat. Ingetin mati ya. Jadi lagu pertama atau lagu selanjutnya dia? Lagu sudah mau tutup habis. Oh, Ya. Jujur ya itu ya, apa ya? Karena lagu kita sendiri kan, lagu jadi orang pasti tidak tahu ini salah atau tidak. Oke. Ya, gitu. Tapi cuma pasti bahaya juga sih sebenarnya. Iya. Kalau ada fans fanatik, aduh, pasang orang itu. Kalau Papa Gom? Oh, banyak kalau saya banyak. Oke. Semuanya di sini. Tuh. Mampu 2 jam itu. Mampu, Bang. Ada adaptor tertinggal di Makassar. Makassar itu, Makassar. Di Java Jazz gitar rusak. Oh, di Java Sebelum Jazz ada sebelum juga. 10 Sebelum menit main. gitar rusak.
Terus jadi pagi kita panggung. Kita bawa cadangan. Oke. Nah. Rusak yang sadionya tak angkat itu tiba-tiba Kenapa bisa ya? itu nggak ada cadangan. Kuat Menurut ilmu cadangan tuh orang diganti. kan. Oke. Apa? Kuat ilmu. Banyak. Kayak tangan kamu mungkin ada. Jangan kasih bagus dulu orang. Jangan. Ada yang muter-muter pas nanti. Masuk. Iya. Oh banyak juga. Salah masuk. Kalau latihan kan ulang. Ini Iya. tidak mungkin mau diulang jalan terus. Biasanya ya teknik di itu buruk falset. Mudah-mudahan tidak terulang. Kadang saya mau falset apa buka ini. Jadi itu Iya, biasanya slam itu bahaya. Sepertinya mau ulang, tapi sudah di panggung. Java Jazz ada. Java Jazz ada berapa kali yang salah masuk. Kalau lirik hampir hafal mati ya. Cuman memang musik kita ini kalau tidak jadi susah mau stage juga ya itu yang agak berat. Kita mau bergaya Kita juga di jaga panggung, kan? takut Iya. lupa Iya, kan betul. tahu sendiri Iya. ganjil kita punya. Jadi kita hilang. Nah, kalau hilang itu kan biasanya kita ulang dari awal. Ya mungkin mulai dari nol. Jadi ya kadang beratnya di situ dan fatal buat saya seperti mau membalasnya di mana begitu ya. Aduh, ini enggak boleh. Ya, mumpung setelah Java Jazz ada panggung berikut berusaha untuk lebih santai gitu. Biasa kan ada yang apa ya istilahnya pas baterai itu yang tak ada pernah tadi tak lebet Wujud tidak sampai fals begitu ya. sampai pas Itu tadi mau milih antara falset dengan mau buka, mau kasih keluar. Iya. bukan tagantung gitu yang udah begitu Alhamdulillah belum ya. belum selama main Iya, belum. Karena kalau mau sudah ada vokal yang memang sudah pakai teknik itu saya sudah prepare Oh ya. sekian detik. Ancang-ancang ya. Sudah ancang-ancang. Jadi ya apa yang harus saya lakukan sudah saya pikirkan. Cuma memang kadang blank apalagi panggung besar sebesar Java Jazz itu sangat membuat gugup ya. Semua panggung sih gugup, tapi itu karena mungkin besar harapan orang-orang kepada kita, gimana euforia semangatnya teman-teman di Palu khususnya ke kita untuk seperti kita mau lomba bola itu harus menang gitu. Padahal ya, jadi ya beri dia kayak gitu ya. Jadi jujur itu jadi beban tersendiri buat masing-masing. Iya. Buat saya Betul. berat. kalau klip kayaknya tidak salah jauh sekali ya ini nggak usah pinjang itu Masih kalau dia memang Kalau biasanya siapa kadang klip? supaya masih di tempo biasa kita hilang gitu ya. Tetap masih ada. Kalau teknis itu, kalau bukan bur sih, saya rasa itu ada lucunya juga. Bass baru-baru. Dua tempat, Your House dan Mr. Rosman. Iya. Dua kali kejadian pedal Lepas. batu pedal lepas terus. Jadi sementara main jalan lagu, Kuat sekali kan. Cabut glifnya. iya lepas. jadi bagaimana pertama kali Sambil main ya. Sambil main, tidak tahu maksudnya autopilot aja jalan sambil jalan lagi Sambil pasang. Memang jago memang dia ini. ya makanya saya bilang kayaknya susah dapat salahnya ini ini ada pertanyaan dari teman ini. Bagaimana proses kreatif Kultur Project dalam membuat sebuah karya? Apa hal serius sekali pertanyaannya ini. Apa hal yang penting yang selalu melibatkan dalam proses kreatifnya? Makasih Pak. Gimana? Tuh, Baik, kita Bu. ulang. Bagaimana proses kreatif Ya. Kultur Project dalam membuat sebuah karya? Iya. Apa hal yang penting yang selalu dilibatkan dalam prosesnya? Apa hal yang penting? Bagaimana prosesnya? Baku bantanya, baku Iya. apanya? Biasa Mengakomodir ya. mengakomodir, saling merespon. Biasanya kita ada materi kan. Terus ubah respon bagaimana bassnya apa guma gitarnya bagaimana liriknya ini mau dibuat seperti apa komposisinya. Biasanya metode-metode biasa lah pada umumnya buat komposisi A, komposisi B, terus digabung lagi. Akhirnya lahir lagi komposisi C, diulang-ulang lagi kayak gitu. Yang sering ribut siapa? Baku bantah. Oh, dia pasti ada kan yang di band begitu. Siapa yang sering baku bantah begitu? Tidak ada kayaknya. Iya sih. Biasanya kayak Kalau di karya tidak Iya. terlalu ya. Hanya
lebih Kalau Kugara itu bukan Kugara malah mau mencocokkan kita punya keinginan di luar karya malah ya. Iya. Iya. Lain. Itu sih lebih sering siapa itu? Kita semua. Kalau kalian masih Ya, diam. pasti ada kubu A, kubu B, biasa. Tidak ada. Oh, itu ada. Kita masing-masing punya Berarti kubu. masing-masing punya argumen. Sama-sama punya niat. Nah ini sebenarnya perannya manajer di sini sebenarnya. Ya, Jadi yang menyatukan. Biasanya dia yang kalau ada misalnya saya ubah apa salah paham, nanti ada orang Sering sih tengah kita. yang jadi medium. Kita juga lagi belajar untuk apa? Mengemukakan Apa-apa yang menjadi kemarahan, Iya. kekesalan dan Harus diungkapkan. lagi belajar soal itu. Supaya jangan jadi Bicara di belakang. Bicara di belakang. apapun ya, mau susah, mau senang kita ungkap semua. Kadang-kadang masih ada bawaan lama juga, masih mau diam-diam tapi sedang diusahakan untuk selalu Ya. sadar Manusiawi, bahwa Di sana manusiawi. tidak baku enak. Ya, itu sih sebenarnya Betul, jangan, enak. jangan dipendam. Lebih baik kalau di depan lah istilahnya Betul. daripada harus alasan papa gue terlalu gitu. Jangan sampai ada seperti itu sih. Pendirian ini. Balikin garapan tadi ya, Ya, balikin ya, garapan. ya, ke garapan. Saya juga bawa sadar sih, kita tidak pernah membatasi penggarapan, tidak ya. pernah. Jadi sikat saya seteknis mungkin, seideal mungkin. Nanti biasanya di pengulangan pertemuan berikut, ini kayaknya Iya, nanti kepanjangan, ini kayaknya Evaluasi ya. terlalu maksa, ini tidak pernah kita atur untuk dia disuka orang. Itu kayaknya anugerah kita bekerja seperti itu ya. Tidak pernah. tidak Tidak pernah. pernah. Ini orang suka enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai memang ini kita. Nanti pada pengulangan baru, kayaknya ini Seliar-liarnya. terlalu lebay kayaknya ini kayaknya terlalu apa gitu baru. Ada yang lebih dalam lagi. Saya lihat Asik. kalau tentang karya. Iya. Jadi biasa kan tentang karya itu paling bicara tentang teknis saja. Tapi di kultur saya belajar ada satu karya kita bawakan. Saya ingat kata-katanya nggak sama, penyampaiannya sama. Pak Agung pernah bilang begini. Jangan kita bawakan karya kalau keseharian kita tidak bisa kita lakukan itu. Itu saya rasa gila sekali, itu sakral sekali. Ya, ya. Bukan saya bilang. Filsuf. Sama berarti seperti jangan seorang kucing mengusulkan taruh lonceng di seekor tikus mengusulkan taruh kerenceng di kucing supaya kita tahu. Akhirnya gak ada yang berani berbuat untuk seperti begini. Hal-hal kecil, dari hal-hal kecil kayak kampanye jangan buang sampah, tapi kita diri sendiri masih sering buang sampah. Ya itu sih Contoh. lebih banyak membuat ide tapi tidak berani Iya. terjun ke ide itu. Berarti kultur sekarang memaparkan ide harus bikin gitu. Jadi kalau kembali ke Papa Guma misalnya, Pak Gum bagus begini. Bikin. Mungkin seperti begitu ya. Iya. Diberi Jadi dia- kebebasan dia. Jadi dia apa ya? Bisa bilang mengalir ya. Bahasa kailinya itu la takuluna ma la taf'alun. Artinya Jangan kau melakukan sesuatu yang tidak bisa kau mengatakan yang tak bisa kau yang lakukan. bisa melakukan betul. Hadis riwayat nanti ada. Bahasa kailida itu dah. Kelda. Sama jadi kalau Saya kalau sengaja gitu, dibahas karena ada ustadz di muka. kalau bahasnya juga yang saya buat malah kita kan tek itu kan kalau latihan kalau Dung, buat dung, karya. dung, 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 dung. Jadi buatnya itu satu dulu ini, terus habis itu bikin lagi yang hampir mirip kayak itu, tapi kita buat yang keduanya lagi. Saya buat lagi kedua, terus buat ketiga. Terus berikutnya kita kawin-kawinkan. Ini kira-kira untuk part di intro ini masuk deh dengan ini. Kayaknya kalau kayaknya lebay ya sudah ganti. Nah ini kayaknya bagus. Jadi Kayaknya tidak- pakai back orang ini. Wah, ganti. Jadi tidak dibatasi, Nah. eksplor saja, biar dia over nanti belakangan baru kita Nanti evaluasi. kembali lagi. Iya. Jadi jangan ditekan-tekan, lepas saja dulu. Ada lagi? Ada lagi? Yang banyak. Jangan yang susah-susah. Oke, ini kan kemarin sempat main di Festival Java Jazz. Oke. Yang bisa dibilang event itu kan skala internasional. Oke. Nah, kalau dari pengalaman kultur sendiri, aturan-aturan apa yang membedakan event skala internasional dengan event lokal? Banyak sekali. banyak sekali. Mungkin jadi Ya, sedikit jadi pelajaran acuan. teman-teman. Ya. Ini lebih saya diserang supaya saya lebih bagus lagi. Iya, iya. Bagus. Pelayanan kru. Iya. Itu Lebih ke anu mereka sih, lebih ke Tenis. manajerial acara event itu sih. Itu keren, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Supaya tidak jadi kita bahan gibahannya orang. Saya Jo, bagaimana? Artinya
waktu PRS ada ini, waktu Java Jazz ada ini. Nah, supaya tidak jadi bahan gibahannya orang kan. Ini saya punya sendiri kan. Kan kultur main di Parokin VS, kemudian di Java Jazz. Ayo kita bandingkan. Ya ada tidak jadi bahan gibahan. Aman. Coba Rian. Dari kayak kontrak untuk kita main itu mereka lebih proper, lebih prepare, lebih inilah. Kita juga diminta untuk riders itu cepat malah. Ayo kirim ridersnya kamu. Satu enggak paling lambat besok. Itu kayak kita belum bikin tapi kita harus buat. Prepare itu mereka butuh kesiapannya band itu sendiri yang mau main. Kemudian selain itu kita pas cek sound malah kita dikira kru. Iya, teknis itu. Malah kita dikira. Jadi eventnya tuh kayak cek sound itu ya kru saja yang cek sound. Ya harusnya seperti itu. Karena multi talent dan artis. Sampai kaget. Sampai stage itu semuanya krunya tuh malah saya ada 2 kru yang dampingi. Iya. Butuh apa mas? Butuh ini. Kru alat ini ya. Kru alat. Sama stage Stage manajernya juga. Terus dari kan kita kan masuknya itu kan pintu belakang, bukan pintu depan. Jadi pintu belakang sudah ada LO sambut, terus sudah lengkap memang kru untuk alat apa semua. Jadi kita tidak bawa alat ya. Mereka yang antar paket roller. Terus itu beda-beda, yang antar paket roller itu beda. Iya. Yang pokoknya beda-beda lah. Pokoknya dorang profesional sekali. Baru yang riders tadi, kalau tidak dicantumkan saat hari khas sepenting apapun dorang layani. Kita kecolongan 2 item ya. Untuk apa? Riders. Tapi dorang proper memang alat kan. Ini ridersnya lengkap. Iya. Sequencer itu kan kita lupa. Kita keteteran ya. Jadi biar minta dan kita malah yang keteteran. Pas sudah di panggung mau minta tidak kasih. Iya. Memang berarti penggagas create event di sana ya harus keras. Kalau sudah disiplin. Sesuai ini ya sudah. Terus saya lihat juga stage manajernya itu ketat memang. Jadi kalau yang dia bilang kapan kakinya kita udah melangkah pas di panggung itu sudah enggak bisa ada. Jadi sudah dia semua yang kontrol. Kalau Parokin Fest kemarin gimana? Sepanjang dia evaluasi juga. Iya, bisa kayak gitu. Pokoknya harus ada memang. Apa kira-kira yang tersalah kemarin? Hampir sama ya? Hampir sama. Apa lagi Maksudnya hampir peran stage manager. Dia pengendali panggung. Ketat sekali dia. itu pakai durasi. Dan juga itu kita soundcheck itu ya, soundcheck ya, kita dikasih durasi. Pas main berapa durasinya? Durasi 60 menit gitu. 60 menit. Berarti naiknya di panggung mulai. Begitu maksudnya. Iya. Jadi pokoknya dia kalau kapan kita sudah sampai di panggung, dia Setelah- penanggung jawab kita semua itu. Apa Setelah yang kurang area, apa ya. semua itu. Kalau ada masalah di panggung dia yang tanggung jawab. Layanannya juga bagus. Dia minta apa yang kurang. Apa yang Bisa. Tidak ada yang langsung. Oke, masalah molornya, bagaimana kerasnya stage manager ini masalah molor kayak tidak ada ya? Tidak akan molor kayak itu ya. On time. disiplin tadi itu Cliff ya? Karena Mungkin dorong disiplin ya. mungkinkah karena band-bandnya memang yang sudah profesional sampai berpengaruh di event? Karena saya pengalaman di event ya band yang bikin lambat juga sih. Walaupun Iya sih. tidak bisa dipungkiri, Kalau saya biasa event agak molor. Cuman yang paling sering terjadi band Kemarin molor enggak ya? tidak. Mana sih? on time sekali ya. Cuman yang kemarin yang saya datang molor itu waktu lomba sihir bandnya Hindia Oke. sama Firsa Besari kan di Hujan. mereka kan Oh, iya, belakang. sempat hujan. Cuma waktu itu kan sempat hujan di situ. Jadi mereka cuma molor berapa menit deh? 15 menit so. Pokoknya saya datang itu saya lihat jam 9 lewat. Tapi sebenarnya molornya event itu berpengaruh sekali. 5 menit pun dia molor itu berpengaruh sekali. Seperti begitu. Saya saja ketemu sama siapa ya? Bang Fajar Adi Nugroho ya, basisnya Bukan Fajar restoran atau? dia itu main sama Vina Siapa itu Panduwinata Fajar waktu itu. Restoran? Ya, jadi dia bilang saya tuh kesana pasti saya akan dapat nonton kalian karena dia sampai di stage itu padahal mereka mainnya jam 9 dia sampainya itu jam 4 karena cari tempat parkir apa dia ngopi-ngopi ngerokok hanya makanya dia sempat nonton Culture dia DM saya dia bilang wah aneh musik gitu gila jadi itulah pokoknya untuk apa ya untuk artis yang sudah
tingkat seperti itu juga. Dia sudah jadi pengajar, dia sudah season player, dia punya band Gugun Blue Shelter. Sudah seperti itu ya, maksudnya dia kita bahas tadi, disiplin sekali. humble-nya mereka Oh, iya. semua. Ya, humble-nya. Luar biasa Itu iya. Ini Banyak sebagian kecil sih. Humble. Oh iya. Barbel. Itu ember. Oh, Saya kira ember. Keramahan kru itu iya betul. penting juga Nah, ya. sekali krunya. Sebagian kecil yang kita sadari kan, Iya. kalau ke manajerialnya mungkin manajer kita yang lebih gila lagi, lebih gila lagi Hal prosedurnya kecil mereka. saja penyebutan culture apa kultur Nah, itu itu. dikonfirm. Oh, Harus iya. dikonfirm. MC-nya panggil, please welcome culture project. Naik. Saya ngomong kultur. Di vetoan MC. Kau salah bilang Iya. atau tidak? Iya. Mereka sebut kultur kok culture kayak gitu lagi kasarnya. Dikonfirm ke Iwa ya. Konfirm ke Iya. Iwa. Ini yang penyebutannya mana? Kami mohon maaf kalau masalah sebut nama band gitu. Wah sampai segitu-gitu. Jadi dia bilang, ya apa kamu sebut culture boleh, kultur boleh. Akhirnya kayaknya kita harus fix kan ini. Sepakati mana ini culture. Tapi kita waktu kultur. main di Donggala dipanggil kultur proyek. Tapi naik juga kita kan. Naik. Banyak proyek di Kontraktor. Kontrak ketawa terus ya. Jadi hal-hal proyek. kecil yang mereka sampai confirm. Berarti memang di tata lah Panitia besar sejarah siapa ini. bertanggung Ayo. jawab. banyak ini. Ya boleh. Nah dari tadi kan teman-teman bahas tentang proses sampai akhirnya manggung di Java Jazz dengan beberapa titik lainnya. Tentu proses sampai hari ini itu tidak lepas dari masa lalu. Teman-teman yang sudah mensupport teman-teman Kultur Project khususnya untuk develop konten di sosial media baik YouTube maupun Instagram. Bisakah teman-teman Kultur Project menjelaskan siapa orang-orang yang berperan itu? Ya. Maksimalnya sampai di Iya. titik ini. Iya. Nah, Siapa itu? kita ini kan makhluk sejarah. Jadi apa yang terjadi hari ini tuh pasti buah Tidak lepas dari dari masa lalu. yang lalu. Oke. Nah, Ada sejarahnya. salah satu yang bikin Iya. kelihatannya cuma kita mungkin band yang tampil di saat itu tidak punya album. Oke. Berarti apa yang bisa bikin kita terima? Kalau kita menuduh mungkin salah satu karena konsistensi proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Di mana proses itu bukan kerja 5 orang, bukan kita, tapi ada manajemen, ada jejaring kawan-kawan yang mengusahakan kita selalu bermain maksimal. Konten-konten yang melibatkan pembuat video, misalnya kawan-kawan dari halaman belakang, ada banyak sekali. Saya Ada banyak sih. kalau mau bilang itu sampai imsak baru hasil saya. Iya, pas Banyak kita sekali bulan yang Ramadan memang ini. Banyak sekali. Kalau Bukan dari Kamis, guys. baik pribadi ataupun komunitas-komunitas yang dimana dulu kita pernah bilang ya, band yang paling menyulitkan di Sulawesi Tengah mungkin kita, paling bikin susah orang karena ukuran susahnya itu kita hampir tidak bisa memberi kompensasi kepada teman-teman bekerja dengan bobot kerja yang begitu menyulitkan. Baru ingin sekali Untungnya yang terbaik. kan, untungnya teman-teman normal ya kalau ada keluhan, tapi tetap merasa kita harus bikin prestasi bersama. Jadi ini naik. Kesadaran itu yang kita coba bangun, bahwa tidak ada yang bisa, apalagi dalam kondisi kita yang jauh tertinggal ya. Jadi memang membangun kesadaran. Kita belum mendapatkan buah, masih menanam. Jadi diperlukan teman-teman ikut merawat, menyiram, mengkondisikan supaya ini tetap terjaga. Nah itu band yang 5 orang, sebenarnya 6 dengan Iwa, itu dikelilingi oleh sumber daya yang juga punya obsesi yang sama. Satu, obsesi sama, tidak puas, tidak merasa puas dan obsesif. Merasa satu frekuensi Ingin berprestasi. dengan kultur Ya, juga. berprestasi. gitu. Karena Bisa terwakili. sampai hari ini kan kita belum dapat kompensasi material ya, uang ataupun apa yang bisa kita dapat. Tapi pengalaman dan keyakinan untuk tumbuh bersama itu yang kita dapat. Bahwa kalau hukum alam itu tidak ada yang tumbuh tergesa-gesa. Kalau kebiasaan kita kan menonton apa yang muncul di media kan, tiba-tiba keren. Tapi Tidak boleh dulu kita proses. sering langsung keren, Iya, tapi iya. proses di belakang kita tidak. Kita tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Nah, kita sedang mengupayakan itu, berarti butuh bantuan banyak orang, Iya. baik itu manajemen, orang yang bisa memberi bantuan uang lebih, orang yang punya tenaga, orang yang punya pengetahuan video, ada orang. Kayak kita kalau tidak bawa Aris dengan Pator kemarin, wah gila juga kita. Itu membantu sekali. Memang kolaborasi ini sampai sekarang masih penting sekali. Sangat.
Makanya sebenarnya tawaran kita ke teman-teman kan, kalau kita bisa kasih uang, kita ajak berbagi pengalaman atau ajak mendapatkan link baru atau teman baru. Jadi macam-macam kompensasi yang tidak melulu uang. Saya kami berjalan dengan ditemani Rockin Celebes itu memang bukan uang yang kita dapat. Jejaring, kepercayaan dan kemudian latihan. Jadi kita diuji di lapangan kan, bagaimana akhirnya masalah-masalah itu mendekatkan kita. Oh ini akhirnya tahu inisiatif, ini ambil ini urus ini. Seiring pengalaman kerja. Orang baru yang lihat kita kan, jadi semuanya masing-masing tempat kita tampil setelah Java Jazz itu kan pasti orang baru semua ya. Di Bandung baru, Koya juga baru, Earhouse apalagi. Jadi bukan kita biasanya kan kalau di Palu komunitas ini. Itu tadi apa namanya, ke Jakarta setahu saya mungkin sudah dikonsep atau belum, cuman yang saya tahu Kultur ini kemarin ke Jakarta cuman mau main di Java Jazz. Tiba-tiba yang setahu saya, atau saya tidak tahu lah, mungkin ternyata sudah dari sini, tiba-tiba setahu saya tuh itu memang direncanakan dari sebelum main Java Jazz atau pas-pas di sana, tiba akal lah istilahnya. Itu kerjaannya manajer sih, dia mencarikan momen-momen. Jadi ketemu teman-teman. Berarti dia berarti nanti di sana nanti di sana. Ide harus kita begini. Bersama sama Dika, Ajus, yang dia orang sudah punya jejaring kan. Memang dari Paul sudah bilang kita sampai sana tidak boleh cuma main Java Jazz. Jadi sudah ada mental disiapkan untuk sibuk. Beberapa kali ya. Syukur juga waktu berangkat kita dapat uang jajan dari Pak Cudi, Luan Lapata, Roa Jagaroa. Jadi itu juga membantu ketika ada tawaran, kita tidak pernah bicara nominal, langsung sikat. Andai kita juga tidak dapat kemudahan keuangan itu, mungkin akan mempengaruhi keputusan soal kita terima nggak ini tawaran-tawaran. Jadi banyak faktor. Jadi saya bilang dengan teman-teman, hoki, momentum dan kesiapan itu harus satu paket. Kalau kita dapat kesempatan tapi tidak punya kesempatan hilang. Atau kita siap tapi tidak ada momentum, kita hilang. Buyar semua. Jadi memang kita harus dibangun semua itu. Kita kembali ke basic masing-masing per orang ini. Kita ini manusia, butuh namanya penghasilan. Kita butuh beli beras, bayar listrik, artinya semua berarti punya kesibukan masing-masing di luar dari kultur. Saya mau ngulik satu persatu. Klip ini apa? Kalian honor kah? Apakah? Kalian bayar? Sekarang ngajar. Kursus drum. Sekolah sendiri atau sebagai guru saja di sekolah itu? Bang Drum course. Punya sendiri Punya berarti. sendiri. Yang mau Bos berarti. langsung. Dan karyawan berarti bos. Yang mau kursus Coach. silakan. Yang mau kursus bisa. Siap. Yang mau beli kue manis juga? Ya. Bang Homemade. Semuanya ada. Langsung hubungi saya klik. Kemudian Kak Zul, ASN. Nah, ini adalah satu Tantangan. kesulitan menurut saya. Bagaimana menghadapi itu? Sebagai ASN kemudian mau fokus dengan band independen yang idealis. Nah, kalau ASN kan sudah lama, saya dari 2008. Kultur belum ada, justru 2008 masih main Dua Adi dan kawan-kawan lain. Jadi belum ada tujuan ini mau jadi band apa, saya mau ada band. Jadi saya sudah masuk di situ, terjerumus di ASN. Lebih terjerumus. Dijebak. Iya, saya kaget juga jadi karena bisa nggak berkarir di sini, tapi karena sudah ke sana berarti saya juga harus fokus dengan karir. Berjalan juga ya, namanya hobi juga, musik, hobi nyanyi. Dengan Adi ini nggak pernah lepas kan dengan Adi. Jadi apa-apa Adi biasanya isi vokal ini atau isi ini, biasanya ada proyek-proyek kecil Adi saya isi. Sampai ada band ini. Nah, membagi waktu tentunya saya memaksimalkan waktu yang memang bisa saya pakai. Di ASN kan ada namanya hak cuti. Itu saya simpan bagus-bagus itu. Saya sayang-sayang cuti ya. Saya pakai cuti. Saya sayang-sayang cutiku dan akhirnya juga harus maksimalkan pekerjaan sebelum saya tinggal. Meskipun saya di sana diganggu-ganggu pekerjaan juga, jangan salah. Karena pekerjaanku mengurus manusia. Jadi ya
membagi waktu memang sangat sulit karena waktu tidak tabrakan, fisik yang tidak bisa. Misalnya jam kerja sampai jam 8, teman-teman biasanya latihan diambil jamku gitu. Tapi fisikku yang tidak mampu, saya harus istirahat. Ambil waktu semaksimal mungkin, sejam, 2 jam kalau memang saya mampu, kalau tidak mampu ya saya akui, saya tidak sanggup, saya di drop misalnya. Kayak gitu. Jadi waktu hakku yang di ASN adalah cuti, itu yang saya sayang untuk kultur. Dan berusaha untuk tidak mencari kesibukan yang lain selain kesibukan yang sudah tersita di ASN. Mantap. Lebih ke berarti Tidak ada bandku, kalau ada bandnya, saya tidak mau. Berarti Kak Zul berarti memang tidak punya band. Tidak mau. Tapi punya keluarga loh. Ada. Iya. Bagaimana lagi membagi waktu pekerjaan, band, keluarga? Sedangkan posisi istri juga Ya. seperti itu. Gimana? Untung suamiku Best dong. support Oke. A sampai Z. Jadi Siapa suaminya? Dan orang-orang keluarga sekitar juga support dan mau support kalau memang saya harus membutuhkan ini, saya harus tinggalkan rumah. Ada orang-orang di sekitar yang memang bisa saya andalkan lah untuk menjaga yang saya tinggalkan. Tetapi ya memang support dari keluarga penting supaya tidak ada ganjal mengganjal. Jadi kebetulan juga Ai, sebenarnya dia, saya bilang, kok apa aku cuma manajerku atau apa? Oh nanti jangan begini, kalau saya ada kritik juga kan. Saya produser. Tinggi derajat. Jadi saya beruntung sekali dapat suami yang juga support semuanya gitu. Jadi dia perhatikan saya dari kaki sampai atas sampai bawah kiri kanan gitu. Bisa dipanggil suaminya biar. Jangan lupa Gung. Saya mau lihat. Apa tadi ya? Apa kesibukan? Oh saya? iya, kesibukannya. Jualan, dagang, Apa dia? Dalam bisnis apa? makanan, jualan kurma kemarin. Jualan Dengan sampai siapa tuh? sampai hari ini fokusnya selain musik ngeband, jualan juga. Tapi audio juga masih, jasa untuk audio. Untuk musik-musik, garap musik masih seputaran itu, musik, audio, musik sama jualan saja. Ngeband juga. Ya, masih ngeband juga. Ya, biasanya saya proyekkan akustik ya. Jadi saya coba explore Ya saya coba explore. Saya harus tahu main gitar juga, jadi saya kan orangnya penasaran kali musik dong. Jadi gitu. Terus Jualan mau tidak? jualan ada. Jualan sirsak. Saya petani sirsak ini. Penjual semua kita ini. Sirsak buah atau Buah. Dagang. Buah. Oh, lebih ke buah ya. Bahan baku. Bahan baku. Pedagang sirsak, terus pedagang apa lagi ya? Powder untuk minuman-minuman. Iya enggak? Sabun Oh, gitu. ada. Iya. Iya, sama Baru kenal kami. Sayur. Itu aja. Kemudian Saya Guma. masak tidak? Oh, tidak. Sabun kemarin ada kan? Iya. Sabun. Kalau saya masak banyak sih sabun Saya yang kira sabun apa? Sabun colek. Bapak Guma. Saya bercetakan. Nyablon, maklon kerjasama dengan kawan. Karena sudah punya usaha lama, jadi masih ada pelanggan-pelanggan yang masih mesan. Apa lagi ya? Keren. Tepuk tangan dulu untuk Karena memang sampai hari ini kita masih fight, artinya kita tahu musik kita belum menghasilkan Iya, uang. itu. Jadi kita masih merawat. Iya. Tetap berharap akan menghasilkan, tapi sekarang bekerja yang terbaik saya dulu. Iya. Kalau dia hukum alamnya ketemu, mudah-mudahan insya Allah bisa menghasilkan. Ada lagi pertanyaan? Saya lagi? Oke, pertanyaan terakhir saya. Lebih mewakili satu orang saja yang jawab. Mimpinya kultur ini seperti apa? Clear. Aperut. Enak sekali kok tahu dong. Ya saya setengah bermimpi. Iya. Seperti apa? Si Pagum. Nah, Spesifik Pagum. Oke. saya ikut mimpimu tadi tuh. Kalau secara musikal Kalau itu tujuan, salah satu tujuannya. Iya. Gimana? Itu tadi. Rekaman di Abdurut ya. Rekaman di mana? Abirut.
Abirut. Di mana itu? Macam baperut dia bilang tadi. Main di perut. Itu selain itu mimpinya tadi itu rekaman di situ, kemudian panggung yang dimimpikan sama Kultur. Kayaknya kita orang ini Kultur mau main di sini. Ya. Kalau saya tidak pernah mimpi begitu sih. Mengalir sih kalau saya pribadi. Bahasa pernah tapi. Hah? Hobi. Banyak kali, Bro. Kayaknya udah jauh-jauh ya. Satu. Lepas selesai album ya. Ya, bisa itu mimpi. Album Kalau iya. mimpiku, karya Kultur ini bisa manfaat. Iya, Bermanfaat menginspirasi bagi orang lain ya. Iya, manfaat jadi warisan lah. Iya. Jadi warisan tidak hanya kita yang nikmati mainkan, tapi bisa juga orang yang ngulik. Saya juga Bisa orang mainkan. malah berpikir culture project bisa bantu teman-teman lain untuk bisa belajar juga kan, karena mungkin di Palu kan masih kurang ya. Jujur saya juga sempat survei teman-teman juga kan, masih banyak yang belum punya manajemen ya. Padahal itu penting sekali. Bahkan iya, waktu kita di Jakarta saja itu iya, mau cerita sedikit ya. Jakarta itu andaikan kalau tidak ada sosok Iwa. Bisa 3 kali, Bang. Jadi di Jakarta juga di sana itu kan semuanya serba jauh. Jauh, macet, padat. Jadi kalau janjian jam 3 berarti kita jam 1 sudah tidak jam 3 berarti jam 12 harus 3 sudah jam jalan. sebelumnya. Iya. Waktu memang. Andaikan kalau tidak ada sosok manajer dengan roadman itu susah, pasti kalah belakang kita. Karena pernah rasa waktu dulu kita berlima ya, di Makassar itu. Nandasa. Iya, kita beruntung sekali ada namanya Hilwa Humaira, sarjana ekonomi. Tadi dia baru selesai ujian. Makan kita. Baru selesai ujian ya Saya satunya. diundang itu dah. Undang. Nah, jadi dia sekarang Kamu ikut semua. hari ini dia resmi jadi menyandang gelar sarjana ekonomi. Dan saya bilang tadi aplikasikan ilmumu di Kultur Project. Atur ekonominya Kultur Project Iya. semaksimal mungkin. Kata kamu di kau cari uang, Iwa. Bukan mengatur ekonomi, lebih menyediakan ekonomi. Cari uang untuk kebutuhan Kultur Project. Ya, Siap. ilmunya Itu. diaplikasikan nanti di situ. Oke. Insyaallah. Wih, terima kasih sekali nih. Sama Beruntung, ini beruntung. mimpi yang lain itu kalau Iya. kalau saya ya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang itu tadi di belakang kultur, di samping Iya. kultur ini supaya kita sejahtera sama-sama, bisa mendapatkan sesuatu lah. Iya. Bisa kita bagi-bagi semua. Kasih kaidaahnya khairun nas tanfa'un nas. Nah. Baik manusia yang Bermanfaat. Ya. Hadis riwayat. Klik hatam kali. Oh, gitu. Dia tahu itu. Ada. Kemarin Terima kasih sekali di Kultur sudah mau berbagi pengalaman dan cerita di sini. Asik. Terima kasih Apa yang juga. kelewat? Apa yang kelewat? Apa yang kelewat? Apa yang kalian ya? Yang belum kita bahas ini. Ya, ucapan terima kasih lah. Oh, Oke, iya, itu iya. penting. Ucapan terima kasih Kultur Iya. sampai Kita harus tahu di berterima sana. kasih. Nah, Le. betul. Siapa yang mewakili? Klik. Ingat-ingat. Yang ya. Yang kliknya. Nanti Aduh, ditambah-tambah. banyak sekali. Ya, thanks to. Yang ke Mama, Orang tua. Orang tua Oke. pasti, orang tua. Nah, pasangan itu penting. Iya, betul, Penting. penyemangat. Penyemangat. Yang bekas ingat makan toh? ya. Booster. Sudah pasangannya kita ini pasangan modern semua yang mengerti tidak harus dilayani seperti apa. Masuk suami itu tidak harus dimasakkan, kan? Langsung balik kemarin. Jadi modern lah. Militan. Nah, gitu. Tidak apa ya? Tidak banyak kolot-kolot. penuntut. Nah, Nah, oke. Jadi yang bisa dilakukan masing-masing. Itu penting karena mempengaruhi moodnya semua ini pasangan masing-masing. Aham. Oh iya, saya lupa juga. Kemarin katanya saya dengar dari Iwa, Kultur Project ada mau main. Di Oh iya. Rego hari Di Tanggal 11. Tanggal 11. Boleh kita kasih Fix itu tahu ya, tanggal 11 ya. teman-teman. Insyaallah ya, tidak Jadi bergeser. salah satu bentuk rasa terima kasih Iya. juga buat Oke. kita para penyembah Oke. dari Kultur Project.
sebagai ucapan terima kasih untuk para penyembuh. Para penyembuh. Iya. Karena kita ini sakit-sakit. Penyembuh. Salah Itu penyembuh itu teman-temannya CP yang selalu sering datang nonton. Fans club begitu ya. Tidak bisa dibilang fans club ya. Terlalu berlebihan. Fans only. Berarti tanggal 11 di 11 Rego Cafe. Teman-teman jangan lupa saksikan nanti tanggal 11. Itu apa? Maksudnya bebas orang datang atau? Iya. Terbuka. Terbuka dari untuk kultur. Jangan lupa semua saksikan teman-teman. kultur di Rego tanggal 11. Oke, berarti ini harus upload sebelum tanggal 11. Konser LPJ Nah, dia. jam Tanggung jawab Jam 8 malam. jam 8 malam. Oke, ada lagi yang Terima kita kasih tadi. Sikat-sikat. Langsung bagul semua aja. Ya. Borong memang, Bu. Kasih buat RMP. Iya. Apa DP? Relawan Merah Putih. Oke. Mereka membiayai banyak sekali, hampir lebih dari setengah perjalanan kita. Ada juga kawan Akbar. Saya bukan. Akbar kan? Ya Akbar ya. Iya. Artinya Suratman, oke. membantu kita sehingga tidak jadi tidur di kolong-kolong jembatan. Tidak jadi tidur di masjid. Akhirnya kita kos di Banyak sekali ya. Mbak Wiwi, Banyak ya. Joshua, UMKM. juga ya. personal juga banyak teman-teman. harusnya saya catat tadi, lupa juga nanti. Intinya Nanti saya semua dibantu yang lagi besok. berperan untuk kultur project. Ya, baik Dinas itu pariwisata. uang, pikiran dan tenaga. Iya. Kita tidak bisa. Kayak Yang tidak ada Erik. uangnya, ya kita tahu teman-teman ya, tidak ada uang, dia kasih tenaga. Siap. Yang tidak ada tenaga dan uang dia kasih pikiran. Iya. Yang tidak ada pikiran dan tenaga, Gila berarti. Gitu. dia tidak sumbang gagasan apa dia kasih doi. Siap. Ada juga yang kasih masalah. Itu bagus itu. Bagian kamu sobat Tulipos. Teman Yoi. promosi untuk kultur. Oke. Sekali lagi supaya kita nonton kultur untuk penampilan closing ini. Ya dah? Oke. Terima kasih. Kasih lagi. Iya. Apa lagi? Terima kasih sama. Terima kasih sama teman-teman di Jakarta ya, dong. Kak Rival. Nah, Oh iya sih. Rival, iya, baru Dika. Karyo sudah Rio, berikan kesempatan kita sama bisa teman, iya. masuk di Synchronize Radio. Eja Rock. Ejarap. Kak Eja. Kabudi Aceh Kabudi yang paling yang merekomendasikan. Itu di peristiwa ini ya. Iya. Kalau peristiwa sebelumnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Imsak baru selesai itu. iya kayaknya sudah. Mau habis ini. Oke. Dan kepada yang menciptakan mereka semua. Betul, yang menciptakan semua yang ada di sini dan yang ada di sana. Mengatur semuanya. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah nonton video ini sampai dan selesai. Terima kasih yang sudah support kita Kopi Second House. Yes. Terima kasih UD Reta Jaya yang sudah Second memfasilitasi kita tempat ini juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita nonton Kultur Project. Terima kasih sekali untuk Kakak Production yang sudah mengundang kami. Wah, kami juga senang diundang ya. Sering-sering diundang sini. Ruang podcastnya sangat keren, dan ya kita bisa saling berbagi di sini. Sekali lagi terima kasih Kakak Production, Akbar dan kawan-kawan. Yang kedua, ya kita judulnya Idealis. Oke, atau ada pilihan? Oke. Memaksimalkan yang minimal karena gitar cuma satu, Idealis. Seperti hujan yang kutunggu di terik siang, bagaikan terang yang ku nanti di gelap malam. Sejukkan hariku, terangi